Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian. Apa kabar? Semoga sehat walafiat ya. Oke, di sini Azhar dan saya akan menjelaskan tentang fisika. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara memisahkan campuran ya. Seperti itu. Pemisahan campuran seperti apa? Kita sudah bahas tentang metode-metode pemisahan campuran ya. Kita sudah bahas filtrasi, sublimasi dan segala macam gitu ya, distilasi dan segala macam ya. Kita sudah bahas. Dan sekarang kita akan membahas bagaimana materi itu bisa berubah sesuai dengan babnya, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Berarti bagaimana sekarang sebuah materi itu bisa berubah gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kenapa sih kok perubahan fisika dan perubahan kimia gitu ya? Nah, kita melihat pada prinsipnya adalah suatu benda itu dapat mengalami perubahan. Nah, karena benda memiliki dua sifat, yaitu sifat fisis atau sifat fisika dan sifat kimia gitu. Sifat fisika itu adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan suatu fisik, keadaan fisik suatu zat ya. Contohnya misalkan bentuknya seperti apa, simetris enggak gitu ya, warnanya seperti apa, baunya, tingkat kekerasannya, apakah keras atau lunak, titik didihnya, titik bekunya, titik lelehnya gitu ya, daya hantar, apakah menghantarkan listrik atau tidak, ukuran partikelnya gitu ya, densitasnya atau massa jenisnya gitu ya. Itu sifat-sifat fisika gitu. Nah, ada juga sifat kimia, sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya zat tersebut bereaksi secara kimiawi gitu. Apakah senyawa ini mudah bereaksi atau tidak bereaksi gitu ya. Seperti itu, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, maka dari adanya sifat kimia dan sifat fisika pada suatu benda, maka benda tersebut juga bisa mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa perbedaan dari kedua perubahan tersebut? Nah, bisa kita lihat pada tabel bahwa perubahan fisika itu biasanya tidak terbentuk zat baru gitu ya. Sedangkan perubahan kimia membentuk zat baru yang berbeda sekali dengan zat yang awalnya. Contoh, menurut kalian air putih yang kalian minum gitu sama enggak dengan es batu? Ayo coba jawab. Sama kan? Ya, es batu juga sama-sama air kan, cuma beda wujudnya aja kan, yang satu cair, yang satu padat ya kan. Nah, ketika air berubah menjadi es batu, apakah terbentuk zat baru? Enggak ya, itu kan tetap sama-sama air gitu ya, hanya saja wujudnya yang berbeda, bukan terbentuk zat baru ya, sama-sama air gitu ya. Nah, sedangkan perubahan kimia itu membentuk zat baru gitu. Komposisi materinya biasanya kalau untuk perubahan fisika itu komposisi materinya tidak berubah ya. Kalau air H2O ya H2O gitu ya. Nah, komposisi materinya sebelum dan sesudah reaksi mengalami perubahan gitu. Nah, itu mengalami perubahan ya, seperti itu. Selanjutnya biasanya perubahan fisika tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan gitu ya. Coba kalian bandingin deh bau es batu sama bau air, apakah berbeda? Tentunya sama ya, karena zat-zat yang sama, hanya saja memang mungkin beda suhunya aja kan, yang satu beku, yang satu suhu ruangan gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan perubahan kimia itu ditandai dengan terbentuknya gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa. Udah beda soalnya zatnya, jadi berubah semuanya. Sifat-sifat fisikanya juga berubah ya, karena zat baru yang ditimbulkan gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti yang saya jelasin tadi bahwa setiap benda atau zat itu memiliki sifat fisika ya, sifat fisis. Salah satunya yaitu massa jenis, massa jenisnya gitu ya. Nah, zat yang sama memiliki massa jenis yang sama, tidak
peduli seberapa banyak zat itu ada gitu. Contohnya, ini bisa kalian coba di rumah ya. Yang ini aja yang bisa kalian coba di rumah nih. Misalkan ada 1 liter air ya kan. Nah, misalkan kalian timbang, ternyata hasilnya sama dengan 1 kilogram, nilai 1 kilogram. Berarti 1 liter air itu sama dengan 1 kilogram gitu. Berarti massa jenis air berapa nih? Ya, massa jenis air dilambangkan dengan huruf P, itu berarti massanya atau 1 kilogramnya itu dibagi volume gitu ya. Nah, volume berarti 1 kilogram dibagi 1 liter berarti 1 liter itu, nah liter itu kalau dikonversikan ke volume ya jadinya desimeter kubik ya. Nah, ini sedikit pengetahuan buat antum ya. Jadi kemarin kita sudah bahas juga ya tentang besaran turunan ya. Nah, ini sangat penting sekali karena nanti kesananya tuh pasti sering terjadi konversi antara liter ke desimeter gitu ya, desimeter kubik. Nah, berarti berapa nih? Berarti massa jenis air itu sama dengan 1 kilogram per 1 liter, berarti 1 kilogram per liter gitu ya. Berarti ya 1 gitu. Nah, atau kalau kita konversikan ke gram ya berarti tinggal konversikan aja nih gram, terus kemudian desimeternya kita konversikan ke sentimeter gitu. Sentimeter seperti itu ya. Jadi 1000 dibagi 1000 ya sama aja ya 1 gram per sentimeter kubik ya, seperti itu. Nah, ini akan tetap sama walaupun antum ini 50 liter air ya ditimbang akan sama nilainya dengan 50 kg air gitu. Kalau antum tepat ya untuk ngukurnya 50 liter tuh 50 liter yang pas gitu, tepat gitu. Seperti itu ya. Silakan coba di rumah dibuktikan ya, atau enggak nanti kita praktikum bareng di sini. Tuh. Nah, begitupun dengan zat yang lainnya, misalnya emas nih ya, emas gitu. Ini emas, ini tidak dirampungkan, ini tidak boleh dilakukan di rumah ya. Nah, sama ya, massa jenis emas juga sama nih. Misalkan 1 liter emas, ya kan, 1 liter emas setelah ditimbang ternyata 1 liter emas itu hasilnya adalah 19,3 kilo gitu. 19,3 kilogram. Berarti 1 liter itu sama dengan 19,3 kilogram. Berapa massa jenis emas? Massa jenis emas berarti 19,3 dibagi 1 ya, 1 liter ya kan? Itu berarti ya 19,3 kilogram per liter. Atau kalau misalkan mau dikonversikan ke gram sentimeter kubik, berarti kita ubah dulu 1 kilogram menjadi 1000 gram ya kan. Nah 1 liter itu kan 1 desimeter kubik. Nah desimeter turun ke senti itu kan dikali 1000 ya kan. Nah jadi 1000 senti. Nah 1000 dibagi 1000 ya 1000 dibagi 1000 lagi ya maksudnya apa nih 19.300 dibagi 1000 ya berarti hasilnya adalah 19,3 gram per sentimeter kubik gitu ya. Nah ini hasilnya seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian hitung, kalau nggak percaya silakan ya gitu. Nah begitupun dengan 10 liter emas ya, ini kalau ditimbang hasilnya adalah 193 kilo gitu ya. Berat sekali ternyata, berarti lebih berat gitu dibandingkan massa jenis air ya. Makanya karena massa jenisnya lebih berat, maka emas itu akan tenggelam di dalam air gitu ya, karena massa jenisnya lebih berat. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami atau masih bingung? Gitu ya. Nah, ini gimana caranya ngitung 10 liter emas gitu ya. Nah, kita juga bisa ngitung liter-liter ini pakai metodenya apa nih, Archimedes atau apa nih metodenya nih. Jadi misalkan di sini ada kita punya gelas ukur ya. Kita masukin emas nih misalnya ke dalam sini.
Nah, tadinya volumenya 60 nih, 60 ml. Setelah dimasukin emas, naik volumenya menjadi berapa nih? 75 liter ya. Berarti 60 di 75 dikurangi 60 berarti 15. Berarti volumenya ada 15 ml ini tuh ya. Gitu. Jadi gitu. Metode mengukur volumenya seperti itu ya. Gitu. Gimana, masih bingung? Aduh, kalau masih bingung silakan ditanyakan di kolom komentar atau nanti ditanyakan di sesi live gitu ya. Silakan. Oke. Nah, ini adalah massa jenis dari beberapa senyawa atau zat yang ada di bumi ya kan. Ada hidrogen ya kan, massa jenisnya ternyata segini nih 0,09, ringan sekali ya, makanya hidrogen tuh mengapung di udara gitu ya, gitu. Ringan sekali makanya mengapung ini gitu. Ada alkohol massa jenisnya 0,79 ya kan, ringan sekali, makanya alkohol tuh kalau bercampur dengan air biasanya letaknya di paling atas gitu ya, karena massa jenisnya lebih rendah. Ada gabus lebih kecil lagi dibandingkan air ya, air kan 1 gitu ya, air kan 1 atau 1000 ya. Minyak tanah juga, makanya minyak tanah nggak bisa campur dengan air ya. Nah ada es, es ini agak kurang wajar, memang anomali ya. Jadi ketika air itu berubah menjadi es, maka es itu massa jenisnya lebih rendah dibandingkan massa jenis air, sehingga es itu akan mengapung di atas permukaan air ya, gitu. Akan mengapung dia tuh karena massa jenisnya lebih kecil. Jadi ketika air itu berubah jadi es, massa jenisnya akan berubah, sifat fisikanya akan berubah, makanya disebut perubahan fisika gitu ya. Nah ada garam. Nah kalau garam ini berbeda ya, gula sama garam nih lebih berat, makanya gula itu sama garam kalau kalian campurin gula ke dalam air itu pertama kali pasti garam gulanya itu akan tenggelam karena lebih berat massa jenisnya. Ada kaca, jelas ya, kaca itu pasti tenggelam. Aluminium ini pasti tenggelam semua ya. Ada emas nih, nah emas ternyata massa jenisnya adalah 19,3 atau 19.300 kg per meter kubik gitu. Itu ya, bisa dipahami. Nah ini adalah rumus untuk menghitung massa jenis dari suatu benda. P atau rho ini disebutnya P, bukan P sebenarnya rho. Rho itu massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik gitu. Silakan bisa pilih massa jenisnya dalam kilogram atau gram, volume zatnya dalam meter atau dari sentimeter. Silakan bisa dipilih. Nah tadi kan 1 liter itu kan 1 desimeter kubik ya, desimeter kubik. Nah berarti kalau mau desimeter ini berubah jadi meter itu nanti dibagi 1000 tuh ya, berarti 0,001 gitu ya. Makanya kenapa di sini hasilnya ribuan gitu. Massa jenis air yang harusnya 1 jadi 1000 ya, karena 1 liter kita, nah karena desimeternya ini 1 liter itu sama dengan 0,001 meter kubik gitu. Berarti kan 1 dibagi 0,001 berapa? 1000 ya kan? Nah seperti itu, 1000. Nah jadi rho-nya adalah maksudnya 1000 kalau dalam meter kubik ya, seperti itu. Harus ada proses mengkonversi. Nah, ini yang harus juga kalian pahami. Oke, ada tugas nih ya, tugas buat kalian. Oke, silakan dikerjakan ya kan. Tugas lebih lengkapnya bisa kalian lihat di Google Classroom ya. Silakan bisa dicek di Google Classroom. Dan instruksinya juga sudah lengkap di Google Classroom. Silakan bisa kalian baca. Oke, sekian dari saya, semoga ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.